Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, jamaah yang hadir, insyaallah semoga semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila, orang yang kau melihatnya selalu menjawab pada saat dia ditanya, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan selalu menceritakan atas apa yang dia saksikan, wa dzakiran likulli ma alima, dan selalu zakir, mengingat apa yang dia tahu atau menyebut apa yang dia tahu. Fastadilla ala jahlihi, atau fastadilla bidzalika ala jahlihi atau ala wujudi jahlihi, maka jadikanlah itu sebagai dalil atas kebodohannya. Kalau ada orang asal ditanya jawab, asal melihat sesuatu diceritain, asal memiliki ilmu dia sampaikan, berarti orang bodoh tuh. Kalau orang pinter nggak gitu. Orang pinter tidak selalu ketika ditanya dia menjawab. Orang pinter tak selalu ketika melihat satu karamat pada dirinya dia ceritakan. Orang pinter ilmunya nggak diobral. Yang ilmunya diobral orang bodoh. Kenapa begitu? Ya, pertama, kalau orang setiap ditanya jawab, berarti itu orang maksain. Wong Allah yang mengatakan dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Imam Ibnu Ajibah, tidaklah kalian, ya, mengutip firman Allah, diberi Allah ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Orang yang alim beneran justru dia kalau ditanya orang hati-hati, dipikir, dicari dulu sampai dia yakin, bukan kira-kira jawabnya. Saudara-saudara, Imam Malik kurang apa pinternya, alimnya? Beliau tidak malu bilang nggak ngerti itu, nggak malu. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, wa su'ila Malikun rahimahullahu anitnataini wa thalathina mas'alatan, beliau ditanya tentang 32 masalah, fa ajaba an thalathin, yang dijawab hanya 3, wa qala fil baqi la adri, sisanya bilang yang 29 masalah saya nggak tahu. Ditanya berapa tadi? 32, dijawab cuma berapa?
3. Ini imam mujtahid yang alim, hafal Quran segala macam. Saudara-saudara, gak malu bilang saya gak tahu. Faqala lahu sa'il, yang nanyanya nanya lagi, wa ma naqulu linnas. Rupanya ini dalam satu riwayat ceritanya Imam Malik ini didatengin orang dari Afrika. Jadi banyak santrinya Imam Malik itu dari Afrika. Jauh kan itu. Perjalanan dari Afrika ke Madinah itu butuh waktu kadang-kadang sampai setengah tahun. Dipikir udah jauh-jauh nih bawa pertanyaan 30 berapa tadi? 2 pertanyaan. Lah cuma dijawab berapa? 3. Dan ringan sekali tuh Imam Malik, nggak gengsi bilang, ya saya jawab yang ini, saya jawab yang ini, saya jawab yang ini, saya jawab. Cuma 3. Yang sisanya nggak tahu. Lah terus kata orang-orang Afrika, murid-muridnya, terus nanti omanakulu fil baqi, sama orang kampung saya bilang gimana Imam Malik yang 29 pertanyaan yang belum dijawab? Kullahum Malik la adri. Kata Imam Malik, kasih tahu orang kampung Anda, bilang aja Malik nggak tahu, katanya. Malik nggak tahu jawabannya, katanya. Masya Allah, nggak gengsi Pak. Zaman sekarang ya Allah, orang di TV hanya jawab hukum, mantap kali Pak. Ya kecuali kalau udah disetting nggak apa-apa. Ada juga sekarang TV kan tanya jawab, tapi bukan live, ya apa namanya, bukan langsung, tapi memang udah disetting. Ini Pak, nanti kita ngajinya bab ini, pertanyaannya nanti saya nanya A, B, C, D, oke. Itu saya emang udah disiapin, ustadznya siap-siap. Kalau nggak siap-siap bahaya. Pertanyaan kayak begitu itu bahaya kalau kita nggak tahu pertanyaannya. Ya nggak bisa, kira-kira, menurut saya nggak bisa. Nah itulah orang pinter. Orang pinter itu, orang alim itu nggak malu bilang saya tidak tahu. Ya Allah, nggak mau maksain. Ya, karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ajluni dalam kitab Kashfil Khafa. Ana wa atqiya'u ummati bura'a'u minat takalluf. Saya, kata Nabi, dan orang-orang yang bertakwa daripada umat saya, bura'a'u minat takallufi, adalah orang-orang yang selamat dari sifat takalluf. Takalluf itu memaksakan diri. Dan memang Allah memerintahkan wa ma ana minal mutakallifin. Ya, jangan suka memaksakan diri. Maka dulu Kiai Syafi'i Hadami, Masya Allah, guru kita, ulama besar Betawi, itu ada tanya jawab di radio Cendrawasih itu tahun-tahun 80-an. Lama itu tanya jawabnya, sampai jadi kitab besar sekian 10 jilid mungkin terakhir ya. Ayah saya ikut membantu mengedit. Nama kitabnya Tawdihul Adillah. Itu pengajiannya seingat saya dulu malam Jumat apa gitu. Kalau pengajian ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan malam Jumat yang lalu. Ditanya malam Jumat ini, pertanyaan masuk. Kan ada juga tuh radio yang modelnya langsung ya. Ini enggak baik ya. Jadi jamaahnya pada penasaran malahan. Ya saya jawab insya Allah minggu depan. Pada penasaran malahan. Nungguin minggu depan. Bagaimana hukumnya apa gitu ya. Misalnya sakatonik apa tuh? Tonikum Bayer. Apa namanya tuh namanya?
Tonikum masih ada nggak tuh? Masih sekarang? Penambah darah. Tonikum Bayer katanya dulu ada unsur alkoholnya sedikit, tapi kemudian alkoholnya dalam proses, ketika diproses lama-lama hilang. Dia hanya menjadi semacam konduktor apa katalisator gitu loh, apa ya, penghantar lah. Tapi dengan obat-obat lain pada proses akhir dia sudah tidak ada lagi. Beliau menjawab dari kitab ini Hasyiah Syarqawi, namanya Istihlak atau apa dalam istilah para ulama fikih. Itu yang dilihat akhirnya. Kalau udah nggak ada akhirnya berarti boleh. Nah, itu beliau jawab, itu saya ingat, saya baca itu. Belum lagi jawaban-jawaban yang lain. Nah, itu baru ulama ya. Itu baru pinter. Kalau asal ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Berarti bukan orang pinter tuh orang. Bukan orang pinter tuh orang. Orang pinter nggak begitu. Lagi pula saudara-saudara, ilmu itu kalau dia pinter, dia tidak akan memberikan ilmu kecuali pada orang yang berhak menerimanya. Maksud saya begini, kalaupun dia tahu, ini bagusnya dijawab apa enggak ya? Kalau dijawab ntar dia juga bingung. Ada ya, kalau dijelasin nanti dia bingung. Kalau nanti dia dijelasin dia bingung. Anak kecil bilang pada kita, Pak, Tuhan di atas ya Pak? Iya, begitu aja. Nah, kecil. Ini kalau secara tauhid kan sebenarnya dalam faham aswaja Imam Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat, tidak terkait dengan arah. Sebab yang namanya arah, tempat, timur, barat, atas, bawah, ya kan, itu kan makhluk. Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Ya. Allah itu gedenya seberapa Pak? Tangannya seberapa gedenya? Badannya seberapa gedenya? Kalau dijelasin benar, dia malah bingung. Cukup menjelaskannya, Allah maha besar nak. Ketika anak kita bilang Allah di atas ya Pak, iya. Mau dijelasin yang benar juga bingung. Kalau yang namanya Allah itu mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Nah, ini saudara-saudara. Makanya dalam satu makalah ada yang mengatakan ini hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'tul hikmata, jangan kau berikan hikmah. Hikmah itu ya ilmu, kebijaksanaan, ya, ghaira ahliha, kepada orang yang belum layak menerima ilmu atau hikmah itu. Wa tadlimuha, nanti kau akan menzalimi ilmu atau hikmah itu. Sayang ilmunya. Saudara, makanya kalau jamaah kita orang pinter, ya ajak mereka bicara sesuai ukuran orang pinter, gitu, kira-kira gitu. Kalau jamaah kita orang dewasa, ajak bicara mereka seukuran memang pantasnya orang dewasa.
Tapi kalau jamaah kita orang awam, ya ajak ngomong seukuran untuk ukuran orang awam. Ya ilaha illallah. Ada orang jamaahnya wong deso-deso, orang awam-awam. Kalau kata orang itu ya, orang Jawa bilang jamaahnya paini, paina, painem, paijo, siapa lagi? Yang nggak usah tinggi-tinggi, tinggi-tinggi penjelasannya yang ruwet-ruwet, yang usul fikihnya ruwet-ruwet, yang bicara hadisnya bilang katanya hadis ini hadisnya mungkote, hadis ini hadisnya maudhu, hadis ini hadisnya begini, waduh rawinya begini, zamannya bingung, hadis aja dia nggak ngerti, hadis apa sih hadis ini? Apalagi sampai membahas mungkote, mauquf, musalsal, mu'an'an, wah nggak nyampe. Kecuali zamannya kayak jamaah al-mubarakah yang setiap Sabtu pagi ngaji, malam minggu ngaji, yang dari wajahnya kelihatannya nggak Al-Quran di luar kepala semua. Ente mau jelasin katanya yang dalam-dalam juga tetap aja nggak paham. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi saudara-saudara, itulah ilmu. Makanya orang pinter itu kalau ngomong justru hati-hati. Zaman Pak Harto dulu ada menteri yang kalau ngomong pelan, Pak. Siapa namanya? Hah? Murdiono. Berarti Bapak udah tua berarti. Menurut arahan Bapak Presiden. Tapi kalau ngobrol di luar cepet dia. Kan begitu kan? Sempat ada potongan videonya kan itu. Boleh kalau ngomong di luar cepet. Ternyata kalau lagi ngobrol di luar cepet. Kata Cak Nun, sengaja itu dia ngomong kayak gitu. Itu orang pinter itu, bukan bodoh kata dia. Supaya wartawannya capek ngedengerinnya. Guyonannya begitu. Menurut arahan Bapak Presiden gitu. Ya, kita harus, kalau kita lihat orang pinter itu, orang pinter mau ngomong aja mikir dulu pelan gitu. Saudara-saudara, jadi jangan berikan ilmu kecuali kepada ahlinya. Artinya ahlinya itu adalah orang yang layak menerima ilmu itu. Jangan memberikan informasi kecuali kepada orang yang layak menerima informasi itu. Kalau kira-kira dia belum layak, ya jangan. Nah, sebab kasihan itu akan menzalimi ilmu. Kata ilmu, dia ngomong, ini Fulan, masa saya dijelasin sama yang model begini, ini belum kelasnya nih ngedengerin saya. Kata ilmu, kata ilmu. Ya. Tapi juga wala taktumuha ahlaha. Jangan kau simpan ilmu atau tidak kau berikan ilmu kepada orang yang layak menerimanya. Dibalik, jangan kau berikan ilmu pada orang yang tidak layak menerimanya, sebab kau akan menzalimi ilmu itu sendiri. Dan sebaliknya, jangan kau simpan ilmu kepada orang yang layak menerima ilmu, karena kau akan menzalimi mereka yang berhak mendapatkan informasi. Kalau memang itu atau ilmu layak diterima atau layak didengar oleh orang yang mestinya mendengar, kasihkan. Udah dewasa. Ya sama kayak gini Pak, ada orang bicara tentang maaf kehidupan seks yang sehat. Kalau itu ngomong sama orang yang sudah rumah tangga, pas kan begitu. Oh, seks itu kan bukan barang tabu,
Wong itu ibaratnya kebutuhan biologis, sama kayak dokter bicara bagaimana Anda mengatur makan yang sehat. Cuman yang satu ya urusannya makanan, yang satu urusannya itu. Ini kalau disampaikan sama orang yang udah rumah tangga, pas apa enggak kira-kira? Mas, yang ngomong dokter bidang itu, seksologi. Wah, bagaimana kehidupan seks yang sehat di usia 60? Ini pensiunan semangat ngedengerin semua ini. Kan begitu kan? Cocok. Nah, itu namanya berhak mendengarkan. Tapi jangan diceritain sama anak-anak umur 15 tahun, 17 tahun yang masih apa namanya SMP, SMA. Nah, itu contoh. Ya. Makanya orang zaman dulu banyak diem, ngomong secukupnya. Sebentar, aku berpikir kira-kira kalau aku ngomong membawa madarat apa manfaat, daripada nanti saya jelasin tambah madarat, mendingan diam. Jadi tidak semua yang kita tahu harus kita cerita. Saya mau nanya sekarang, kalau Bapak tahu misalnya informasi, atau bahkan betul bukan informasi, ngelihat langsung, tahu Pak Taufik kawin lagi misalnya, itu benar apa enggak sih Pak Taufik? Itu benar apa informasi? Ada ibu ya? Kok tahu? Kemudian ini diceritain apa enggak sebaiknya? Saya mau nanya, diceritain nggak? Gue baru tahu Bang Taufik kawin lagi. Diceritain, boleh nggak kira-kira kayak gitu? Hah? Bu, boleh nggak kalau ibu tahu? Nanyanya sama ibu-ibu dah, kalau bapak-bapak semua geleng-geleng nggak mau cerita, takutnya dia melakukan hal yang sama soalnya. Boleh nggak tuh diceritain kira-kira Bu? Ngomong sama istrinya, laki lu kawin lagi tuh, katanya tuh. Boleh nggak kira-kira? Bu, boleh nggak? Jadi perang dunia keberapa? Iya, nggak boleh katanya, kata bapak-bapak, kata ibu-ibu boleh lah, itu informasi penting kan. Jadi contoh itu, kita tahu tetangga kita berantem, boleh nggak kita ceritain ke orang-orang? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi kadang-kadang suka nyeritain ibu-ibu juga. Tetangganya berantem, banting piring, berjauh. Berantem tuh katanya. Saudara-saudara, itulah. Ini kadang-kadang ada ilmu yang harus kita simpan. Inilah aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara zakadu jahlin fayaftatina wa qad taqaddama fi dhaka Abu Hasanin ilal Husaini wa wassa qablahul Hasana ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walasta halla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Inni la aktumu, kata Imam Zainal Abidin,
Imam Zainal Abidin ini namanya Ali bin Husain bin Ali, cucunya sahabat Ali, buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inni la aktumu, sungguh saya menyimpan, min ilmi, dari ilmuku, jawahirahu, mutiara-mutiaranya. Saya menyimpan bagian-bagian penting dari ilmu saya, kira-kira gitu. Kaila yara dzaka dzu jahlin, agar orang-orang yang jahil tidak melihat atau tahu tentang mutiara ilmu yang dia tidak perlu mengetahuinya karena belum nyampe. Kalau dia tahu, fayaftatina, itu menyebabkan dia menjadi mendapatkan fitnah, belum nyampe. Saudara-saudara, ada orang tahu satu ilmu dalam fikih misalnya, bahwa orang yang terbiasa rutin qobliyah subuh, rutin, kemudian satu hari dia kesiangan, pas bangun pas adzan dia pipis, dia wudhu ke masjid, udah qomat, nggak sempat qobliyah wudhu, qobliyah apa namanya, subuh. Itu kata para ulama boleh diqadha, boleh apa namanya, diqadha, bayar utang, karena itu sesuatu yang rutin. Lo kan nggak punya utang pak, kita pak, iya, tapi boleh dikerjakan habis sholat subuh, boleh. Dalilnya hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Nabi pernah satu hari zuhur menerima tamu, habis sholat zuhur, habis salam mau ba'diyah, tamunya nunggu. Akhirnya ditemuin nama Nabi. Nabi itu kalau sama tamu, masya Allah, luar biasa pak. Nah makanya kan di antara cirinya orang beriman itu ngormatin tamu. Orang Islam itu akhlaknya menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang mengaku beriman ya dengan Allah dan hari akhir dan imannya bagus, cirinya sederhana, apa? Falyukrim dhaifahu, tamunya dihormati. Nabi ini habis salam biasanya wirid, biasanya ba'diyah dulu, tamunya udah kadung deketin. Tamu kan lain-lain pak ya, zaman sekarang kadang-kadang masih ada yang seperti zaman dulu. Saya umumnya kalau orang mau bertamu pada saya pasti konfirmasi, dikoordinir sama anak-anak ngaji saya itu, satu waktu jadi satu. Nah, kalau udah nerima tamu di rumah sekarang itu, orang yang minta ngaji itu bisa 12 rombongan dari pagi jam 8:30 sampai mau zuhur, gantian dari Tegal, dari mana, kayak tadi malam tuh dari Tegal, begitu datang 7 orang kali 12 ya kan, pengen silaturahim. Orang kampung itu begitu pak, kalau ngundang ngaji sopan, nggak pakai WA kayak Bang Topik, enggak. Kasih tahu tuh orang mengundang maulid pakai WA doang. Kayak kalau ngaji rutin nggak apa-apa, undang maulid pakai WA doang. Ya, iya. Saudara-saudara, orang kampung tuh akhlaknya luar biasa pak. Dateng gitu, sopan. Ya kalau ngundangnya pakai WA, ya saya datangnya pakai WA juga. Katanya minta maaf sibuk, lalu katanya mengundang orang sibuk. Itu orang dari Tegal satu mobil sini jauh, dari Madura satu mobil. Allahu Akbar.
Orang kampung emang ya Allah akhlaknya bagus-bagus Pak kalau ngaji. Kita ini orang kota lama-lama emang akhlaknya kurang. Nah, lah tamu zaman dulu, jauh Nabi tuh datang itu perjalanannya 3 bulan, sebulan, saking pengen ketemu Nabi, mungkin pengen cepet-cepet. Begitu habis sholat langsung nemuin Nabi. Nabi ditemuin tamu. Saya ada juga tamu model yang kayak zaman Nabi ini. Tadi malam termasuk itu. Keramat juga nih tamu saya, kata saya. Orang Tegal, tapi rahasia jangan ngomong-ngomong nih. Maghrib, alhamdulillah Kiai sudah sampai depan rumah. Ini siapa? Kata saya, kalau nggak janjian anak-anak. Satu mobil mau ngundang. Saya bilang, sampai dapat nomor saya dari siapa? Dari ini. Terus sudah ngomong sama Burhan? Belum. Keramat amat. Gimana kalau pas saya misalnya malam ini lagi di Kediri kayak tadi malam baru datang saya tuh dari Blitar. Terus sampai keramat ya, kayak tamu zaman dulu gitu, keramat. Nekat ya. Saudara-saudara, tamunya Nabi ini ditemuin oleh Nabi. Singkat cerita, Nabi itu biasanya tamu nanya ini nanya itu. Nabi nggak sempet ba'diyah. Paham nggak nih kira-kira? Nggak sempet sholat ba'diyah. Tapi nggak marah, nggak. Makanya bapak-bapak, inilah hadis Nabi ya. Bagaimana memuliakan tamu itu penting, Pak. Kalau kita melihat tamu kita kayaknya mau buru-buru, ya udah, ba'diyahnya gampang nanti dikerjain. Lah, pas sholat asar, Nabi habis sholat asar, sholat sunnah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukannya habis asar nggak ada ba'diyah? Kira-kira sama kayak bapak-bapak mungkin ngelihat ada orang sholat ba'diyah, nanya kan, bukannya habis asar nggak ada apa namanya ba'diyah? Oh iya, kata Nabi, betul, habis asar nggak ada ba'diyah. Nah, ini tadi sholat apa ya Rasul? Oh ini, kata Nabi, ini adalah ba'diyah zuhur, yang mestinya tadi aku kerjakan habis zuhur, cuman karena aku tadi repot ada tamu, aku kerjakan di sini. Berarti dikodok dong, apa namanya? Paham nggak nih kira-kira? Dikodok. Lah, untung ada hadis Nabi ini Pak, dijelasin. Nah, sahabat baru paham, dan kemudian kata para ulama fikih, ini jadi dalil bahwa sholat sunnah rawatib yang rutin sudah dilakukan oleh seseorang, jika karena satu lain hal ada uzur boleh diqadha. Begitu Pak Haji Rudi. Makanya tadi bapak-bapak biasa qobliyah subuh rutin pokoknya. Tiba-tiba ada uzur kan macam-macam, mau mules lah, betul apa enggak? Giliran mau qobliyah mules, aduh pakai mules lagi nih katanya. Mules, nggak mungkin kan di WC qobliyah subuh. Aduh, akhirnya sampai komat langsung lari ke masjid. Nah, kira-kira bapak-bapak boleh nggak qadha qobliyah subuh? Boleh nggak tadi hukumnya? Boleh kan? Boleh. Tapi jangan dikerjain di masjid. Takut nanti orang yang melihat nggak paham, dikiranya habis subuh ada ba'diyah subuh, lalu dicontoh orang. Karena jamaah semua nggak orang pinter, betul nggak? Kalau orang awam ntar lihat, lu orang ini kok ba'diyah subuh, sholat apa ini? Atau bahkan mungkin jangan-jangan bapak nanti ditegur sama dia, Pak, ini bapak ba'diyah subuh ya? Nggak ada ba'diyah subuh Pak. Bapak jawab, lu belum nyampe lu ilmu lu. Lu belum nyampe lu katanya. Jangan juga jadi orang jadi timbul fitnah. Ya,
kecuali udah dijelasin kayak sekarang nih, udah di ngajiin baru kita tahu, oh kiai saya ini berarti qobliyah subuh ini dikerjainnya tapi sesudah apa namanya subuh lah. Itu kata buyutnya Nabi bernama Imam Ali Zainal Abidin, aku simpan ilmuku ya, bagian-bagian yang itu penting supaya orang-orang yang memang belum sampai tidak mendapatkan fitnah gitu loh, tidak mendapatkan apa namanya fitnah. Jangan sampai, kasihan dia belum nyampe malah timbulnya apa fitnah. Saudara-saudara, itulah ilmu. Makanya ada satu riwayat sahabat Ali berkata, hadithin nasa biqadri ma yafhamun. Kalau kau bicara dengan orang banyak, bicaralah sekedar apa yang mereka kira-kira paham. Atukadzibun aturiduna ayyakdziballahu wa rasulah. Apakah kamu ingin dengan berbicara dari apa yang kamu tahu membuat orang menjadi mendustakan Allah dan Rasul? Imam Junaid seorang guru ya, Imam Junaid al-Baghdadi, seorang guru tasawuf masyhur, pernah ditanya orang, Imam Junaid, Anda ditanya dua orang, menjawab yang satu kenapa berbeda dengan menjawab yang sana? Imam Junaid bilang, ya jawaban itu tergantung yang nanya, pertanyaannya sama tapi jawabannya apa namanya berbeda. Nabi aja begitu. Nabi bilang, ya waqad amarana Nabi an nukhatiban nasa ala qadri ukulihim. Pernah dengar Pak cerita orang nanya sama Nabi, pertanyaannya sama, jawabannya beda? Maksudnya bukan Nabi, nanyanya sama Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, halil qatili min taubah. Ada dua orang bertanya pada sahabat Ibnu Abbas, pertanyaannya sama, jawabannya lain. Yang pertama, ada orang kelihatan wajahnya itu lagi emosi Pak, nanya sama sahabat Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, halil qatili min taubah. Apakah orang yang membunuh itu diterima tobat? Dilihat wajahnya nih sama Ibnu Abbas, enggak diterima. Orangnya terus pergi. Ditanya yang lain, orang kedua, penanya kedua, kelihatan wajahnya itu wajah penuh kesedihan, wajah penuh penyesalan. Wahai Ibnu Abbas, orang kalau membunuh itu apa diterima tobatnya? Suaranya aja lain, lirih ya enggak? Oh ya diterima. Nah, muridnya Ibnu Abbas nih, yang nemenin Ibnu Abbas bertanya, guru, Anda ditanya dua orang, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Yang satu nanya, apakah kalau orang membunuh diterima tobatnya? Kau jawab tidak. Orang kedua nanya, kau bilang iya. Kenapa? Itu yang pertama, kata Ibnu Abbas, orang itu ketika bertanya terlihat dari wajahnya wajah sedang emosi. Aku melihat dia emosi. Kalau aku bilang orang membunuh itu diterima tobatnya, aku khawatir dia sedang ingin membunuh orang, lalu ingin cari semacam apa ya, dalil. Kalau bahasa orang sekolahan justifikasi Pak, apa namanya, justifikasi, dalil, apa namanya, bahasa kampungnya apa namanya, dalil. Lu gue dapat dalil dari kiai, boleh katanya, habis ini yang penting lu tobat. Pak, kalau orang korupsi
apakah diterima taubatnya? Diterima asal lu nyumbang masjid aja lah. Wah, bahaya ini. Orang kemudian pada korupsi. Yang penting apa namanya? Nyumbang masjid, ngumrohin, merbot. Wah, ada orang tiba-tiba merbot diumrohin, baik amat nih orang, banyak lagi. Nggak taunya duit korupsi. Lah, bahaya. Bener, ketika dicek orang itu ternyata betul dia lagi emosi pengen ngebunuh orang. Nah, yang kedua aku lihat dari wajahnya ketika dia bertanya apakah orang membunuh itu diterima taubatnya, aku bilang ya, dan itu betul, orang ini dulu pernah ngebunuh orang dulu, tapi sekarang sudah taubat. Kalau yang ini enggak, yang ini lagi emosi lah. Itulah ilmu. Makanya jawablah orang sesuai dengan apa namanya kebutuhannya. Saudara-saudara, masya Allah, nah, inilah apa yang kita kaji pagi hari ini ya. Sebenarnya banyak ini. Moga-moga apa yang kita dapatkan manfaat. Nah, Pak, bagaimana tentang ucapan kalau kita melihat satu keramat pada diri kita, sebaiknya jangan diceritakan. Jangan. Contoh gini, bapak-bapak dikasih sama Allah, ibu-ibu dikasih sama Allah kelebihan, jangan cerita-ceritain. Kelebihannya misalnya kalau doanya mustajab, kepengen ini keturutan, kepengen itu keturutan, itu kelebihan. Dikasih kelebihan sama Allah, bisa istiqomah, sholat sunnahnya, sedekahnya, wiridnya, puasanya, gak usah dicerita-ceritain. Gua alhamdulillah, saya alhamdulillah, saya sudah 30 tahun loh puasa Senin Kemis, jangan diceritain ya. Saya alhamdulillah sudah 30 tahun saya tahajud istiqomah. Tukang nasi uduk sih Pak, dia tukang nasi uduk istiqomah salat tahajudnya, soalnya kalau malam ngaronin sih. Ya nggak usah dicerita-ceritain kelebihan kayak gitu, jangan. Saya ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, jangan diceritain. Ya, terus gimana Pak? Nanti kita lanjutin ngaji setengah bulan lagi. Ya udah habis waktunya, waktunya udah habis. Ingetin ya, ingetin ngajinya Bapak apa tadi? Ingetin Pak Taufik. Ya, ingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.